Halo, selamat masa kini para fans, gimana kabarnya? Apakah sudah menelpon orang tua hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan salah satu film terbaik tentang percintaan anak muda yang pernah saya tonton, yaitu film You Are the Apple of My Eye. Film asal Taiwan yang dirilis pada tahun 2011 silam ini merupakan film yang sangat terkenal pada zamannya. Karena film ini aktor perempuan harus pindah ke negara lain untuk menghindari para fans. Dan saya rasa sebagian dari kalian yang lahir pada tahun 2000-an ke bawah sudah pernah menonton film ini. Bagi kalian yang belum pernah menonton, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu untuk mendapatkan feel yang berbeda. Atau dari kalian yang menonton cerita ini untuk sekedar bernostalgia, silahkan siapkan camilan dan posisi bahan yang nyaman. Oke, saya tidak akan bertele-tele. Inilah alur cerita film You Are the Apple of My Eye. Berlatar belakang pada tahun 1994 di sebuah kota bernama Changhua, Taiwan. Ini adalah Ko Ching Teng yang akan saya panggil dengan nama Kotang agar mudah disebut. Kotang merupakan laki-laki berusia 16 tahun yang masih berstatus murid SMA. Kotang mempunyai teman bernama Boci yang selalu ngaceng dimanapun dan kapanpun. Dan ini adalah Aho, pria terbesar di antara teman-temannya yang berperan sebagai pria gendut dalam film ini. Dan kemudian ini adalah Sao, teman sekelas mereka sejak SMP. Karena perilakunya yang cukup tengil, mereka biasa memanggilnya dengan Sao bajingan, Sao bangsat, dan Sao keparat, atau menggunakan ungkapan-ungkapan lainnya. Semua teman-teman dari Kotang sama-sama menyukai seorang perempuan cantik bernama Shen Jiayi, yang merupakan murid terpintar di sekolah. Tetapi hanya Kotang yang tidak tertarik kepadanya. Dan ini adalah Hu Jiawei yang merupakan teman baik Shen Jiayi. Dan yang terakhir adalah Gaibi, orang yang selalu menggaruk selangkangannya. Karena Kotang geram yang selalu saja menggaruk belakangannya, Kotang kemudian menjepret Gaibi dengan gelang karet. Lanjut, pada saat upacara bendera, ketika semua orang berdiri, Titit Boci pun lagi-lagi berdiri juga. Kotang, Sao, dan Boci yang selalu saja tertidur pada saat upacara bendera berlangsung, kemudian ditegur oleh guru killer. Pada saat di kelas, guru mereka datang, dan kegiatan belajar mengajar pun dimulai. Tetapi Kotang dan teman-temannya tidak pernah memperhatikan pelajaran yang diberikan oleh guru mereka. Karena merasa bosan, Kotang dan Boci menggunakan guru mereka untuk bahan percolayan duniawi yang akan mereka lakukan di kelas. Sementara Sao bertugas menghitung waktu. Titit siapakah di antara mereka yang nembak terlebih dahulu. Sesaat sedang akan klimaks, Sao menjepret Titik Boci dengan gelang karet yang membuat Boci berteriak kesakitan, yang menyebabkan seisi kelas melihat dirinya. Karena menimbulkan keributan, guru mereka meminta Boci untuk menjelaskan tentang apa saja yang dirinya jelaskan. Tentu saja Boci tidak bisa menjawabnya. Karena menertawai Boci, Kotang pun dimintai oleh guru mereka untuk berdiri dan menjelaskan pelajaran yang dijelaskan olehnya. Awalnya Kotang menolak, tetapi karena guru mereka memaksa, Kotang pun dengan terpaksa harus berdiri dengan celana yang masih terbuka. Sontak, kejadian itu membuat seisi kelas terkejut melihatnya. Karena ulah itu, Kotang dan Boci dimarahi oleh seorang guru killer. Guru tersebut telah sangat lama mengajar dan baru kali ini ia mendapati murid sedang colai di dalam kelas. Selesai memarahi mereka berdua, guru tersebut memindahkan tempat duduk Kotang dan Boci, di mana Kotang akan duduk di depan Shen Jiayi dan Boci akan duduk di samping Kotang. Shen Jiayi dimintai tolong oleh guru tersebut untuk mengawasi Kotang agar tidak menjadi contoh buruk untuk murid-murid lain. Saat di kelas, Shen Jiayi menegur Kotang yang sedang bermain kartu remi
pada saat pelajaran sedang berlangsung. Akan tetapi, Kotong tidak memperdulikannya dan malah mengacukan jari tengah kepadanya. Pada saat jam istirahat, Kotong mengganggu Hu Jiawei yang sedang menggambar sebuah kartun dan mengatakan bahwa yang dilakukan Hu Jiawei itu tidak lagi ada gunanya. Tak lama kemudian, Shen Qiai datang dan meminta Kotong untuk tidak mengganggu temannya lagi. Lanjut, scan berpindah di rumah Kotong. Kotong sedang melakukan latihan bela diri dengan menggunakan sebuah gambar kartun dalam keadaan telanjang bulat. Sama dengan dirinya, ayah Kotong pun suka bertelanjang bulat pada saat di dalam rumah. Kotong bercerita teman-teman Kotong mempunyai cara yang berbeda-beda dalam mendekati Shen Jiai. Dimulai dari Gaibi, si tukang garuk selakangan ini, yang selalu menunjukkan trik sulap abal-abalnya. Yang kedua adalah Sao, si manusia tengik ini, menunjukkan kemampuan dalam bermain basket kepada Shen Jiai yang tentu saja berakhir dengan kegagalan. Yang ketiga adalah si gendut Aho yang mendekati Shen Jiai dengan cara paling normal dibanding teman-teman Kotong yang lain. Sementara Kotong mempunyai perempuan yang ia taksir, tetapi perempuan itu hanyalah perempuan hayalan yang hanya digunakan untuk nafsu colanya saja. Dan yang terakhir adalah si Boichi, si tukang ngaceng, yang mendekati Shen Jiai dengan cara memainkan suling sakti di depan kamarnya. Keesokan harinya, guru bahasa Inggris mereka yang haidnya sedang tidak lancar dan moodnya yang tidak bagus datang. Dan sialnya, Shen Jiai lupa membawa buku pelajarannya. Guru bahasa Inggris tersebut meminta murid yang tidak membawa buku untuk berdiri. Pada saat Shen Jiai hendak berdiri, Kotong mengorbankan dirinya dengan memberikan buku miliknya kepada Shen Jiai. Dan akhirnya, dirinya lah yang mendapatkan hukuman dari guru mereka. Keesokan harinya pada saat Kotong makan cilok, Kotong dihampiri oleh Shen Jiai yang mengucapkan rasa terima kasihnya atas pertolongannya kemarin. Sepulang sekolah, Shen Jiai kembali menghampiri Kotong dan memberikan soal yang telah dibuat sendiri kepada Kotong. Hal ini dilakukan Shen Jiai agar nilai Kotong yang tadinya buruk bisa menjadi bagus, serta agar Kotong tidak dipandang rendah oleh orang lain. Keesokan harinya pada saat di sekolah, Shen Jiai meminta soal yang ia berikan kepada Kotong yang ia kerjakan semalam dan memeriksanya. Karena jawabannya masih banyak yang salah, Shen Jiai mengajarkan Kotong bagaimana cara menjawab pertanyaannya dengan benar. Malamnya, Kotong mengerjakan soal yang diberikan Shen Jiai. Ia pun mengeluhkan betapa bosan dan susahnya untuk belajar. Tak berselang lama, ibunya Kotong datang sambil membawakan makanan dan menyemangati anaknya untuk belajar dengan giat. Kotong kemudian belajar sampai dirinya ketiduran. Lanjut, keesokan harinya Shen Jiai meminta kembali soal yang dikerjakan oleh Kotong dan memeriksanya. Teman-teman Kotong sontak kaget dengan Shen Jiai yang belakangan ini sangat perhatian dengan Kotong. Malamnya Kotong belajar bahasa Inggris sambil boker. Karena disuruh keluar oleh ibunya karena mau boker juga, Kotong melanjutkan belajar bahasa Inggrisnya di atas rumah. Karena suaranya terlalu keras, Kotong kemudian dimarahi oleh tetangganya. Pada saat pembagian nilai ujian, tidak seperti sebelumnya, Kotong yang biasanya mendapatkan nilai yang selalu rendah, sekarang mendapatkan nilai yang terbilang cukup bagus. Dan ketika main basket, Sao melihat kedekatan Kotong dan Shen Jiai. Ketika mereka pipis, Sao meminta Kotong untuk menuliskan surat cinta kepada Shen Jiai. Jika ia berhasil, maka Sao akan mentraktir minuman dan sebuah kartu limited edition. Sorenya, Shen Jiai mengajak Kotong untuk belajar di sekolah pada malam hari bersama dengan dirinya. Singkat cerita, Kotong memberikan surat yang ia tulis dari Sao kepada Shen Jiai yang diiringi gambar dirinya. Namun Shen Jiai curiga bahwa yang menulis surat itu adalah Kotong karena tulisannya cintanya sangat jelek. Dan Kotong kemudian membuat taruhan, apabila nilai Kotong mendapatkan nilai lebih tinggi dari Shen Jiai pada saat ujian nanti, Shen Jiai harus mengunci rambutnya selama sebulan. Tetapi apabila nilai Shen Jiai lebih tinggi di ujian nanti dari Kotong,
maka Koteng akan menuruti semua keinginan dari Shen Chiayi. Shen Chiayi pun menerima tantangan tersebut karena ia tahu Koteng tentu saja tidak bisa mengalahkannya. Sebelum bisa mengalahkan Shen Chiayi, Koteng pun belajar dengan sangat keras. 是福建歇斯底里狮子猥琐神经过敏发抖抽筋都出现在这时期刷牙刷得特别远爬起来弹钢琴有人一定站在阳台对路人傻笑有人突然喷嚏有人对小狗骂三字有人突然改变发 Di sini benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka. Hingga tibalah waktu pengumuman ujian. Seperti yang bisa diduga sebelumnya, Shen Chiayi memenangkan pertaruhan mereka. Malamnya, saat di sekolah, dalam keadaan hujan deras, Koteng pergi ke tukang pangkas untuk memangkas rambutnya. Koteng meminta kepada tukang pangkas itu untuk memotong rambutnya dengan gaya botak gemes. Sekembalinya ke sekolah, Shen Chiayi kemudian tertawa melihat rambut Koteng yang sekarang sudah botak. Hal itu dilakukan Koteng karena ia merasa berhutang kepada Shen Chiayi atas kekalahan dirinya pada saat pertandingan ujian mereka sebelumnya. Keesokan harinya, Koteng dan teman-temannya dikejutkan dengan penampilan Shen Chiayi yang sekarang mengunci rambutnya pada saat di sekolah. Koteng pun terheran-heran mengapa walaupun Shen Chiayi memenangkan pertarungan itu, dirinya tetap mengunci rambutnya. Sejak saat itu, entah kenapa belajar menjadi hal yang menyenangkan bagi Koteng. Di kelas, guru mereka melakukan pemeriksaan kepada murid-murid karena uang kas kelas hilang dicuri oleh seorang yang tidak diketahui. Lalu guru mereka meminta murid-murid di kelas itu untuk menuliskan nama seseorang yang mereka curigai melakukan pencurian tersebut. Kemudian Shao berdiri dan mengatakan bahwa mereka tidak bisa menuduh teman sekelas mereka sendiri. Tak lama kemudian, Koteng melakukan protes yang sama kepada guru tersebut, diikuti oleh Shen Chiayi, Hu Jiawei, Aho dan Boci, dan kemudian Gaibi, dan murid-murid yang lain. Lalu semua murid di kelas itu melemparkan tas milik mereka ke guru tersebut. Akibatnya, mereka pun mendapatkan hukuman. Shen Chiayi yang selama ini murid teladan di sekolah menangis karena hal tersebut. Karena mungkin ini pertama kali bagi dirinya mendapatkan hukuman di sekolah. Kemudian Koteng dan teman-temannya menghiburnya sehingga Shen Chiayi kembali tersenyum kembali. Singkat cerita, hari kelulusan tiba. Sebagai murid teladan, Shen Chiayi memberikan pidatonya di dalam upacara perpisahan tersebut. Shen Chiayi mengucapkan rasa terima kasihnya karena masa-masa sekolah yang ia jalani di tempat itu adalah masa-masa terindah dalam hidupnya. 6年前，刚刚踏进进城。 Setelah lulus SMA, masing-masing dari mereka mengikuti ujian masuk ke perguruan tinggi. Sebelum masuk kuliah, mereka pergi ke pantai untuk berlibur dan bersenang-senang sebelum mereka sibuk dengan kegiatan kuliahnya masing-masing. Setelah kegiatan bersenang-senangnya di pantai selesai, kemudian mereka menceritakan keinginan dan citanya masing-masing, dari yang ingin menjadi guru sampai merubah dunia. Di rumahnya, Koteng ditelepon oleh Shen Chiayi yang sedang dalam keadaan menangis. Koteng langsung bergegas menuju ke tempat Shen Chiayi, dan ternyata Shen Chiayi menangis karena dirinya kesal, dikarenakan walaupun selama ini dirinya terus-terusan belajar, tetapi nilai ujian masuk universitasnya masih saja kurang memuaskan. Koteng kemudian memberikan bajunya untuk mengelap tangis Shen Chiayi sambil memakannya. Lanjut. Sementara itu, teman-teman Koteng sudah mempunyai kesibukan masing-masing. Aho yang masuk jurusan bisnis, Gaibi yang berkuliah di jurusan TI, dan si Shao Tengik masuk di jurusan kimia. Pada saat menunggu kereta, Koteng memberikan sebuah baju yang ia lukis sendiri kepada Shen Chiayi. Kemudian Koteng meminta Shen Chiayi untuk tidak membiarkan pria-pria lain mendekatinya pada saat ia masuk ke universitas nanti. Shen Chiayi hanya diam tersenyum. Sementara si Boci, si bocah ngacengan, dia tidak lulus masuk universitas dan menjadi pengangguran. Lanjut, Koteng pun memulai aktivitas barunya sebagai seorang mahasiswa dan tinggal di sebuah asrama. Di asrama terdapat rumor aneh yang beredar, salah satunya tentang monster berkaki 4. Koteng mempunyai teman sekamar dengan orang-orang yang cukup absurd
Ada Yichi yang orangnya wibu, Lun yang orangnya gym, dan satu lagi si Chen yang sudah mempersiapkan dirinya untuk S2. Dan mereka mempunyai hobi yang sama. Setiap harinya mereka lalui dengan menonton film bokep asal Jepang. Setiap malam, Kotang selalu mengantri di telepon umum untuk bisa saling bertukar kabar dengan Shen Qiayi. Seringkali Kotang sampai menghabiskan uangnya saat menelpon Shen Qiayi. Lalu liburan pertama mereka setelah masuk kuliah pun tiba. Kotang dan Shen Qiayi melakukan kencan dan bersenang-senang bersama-sama. 在黑夜，起不了光和做梦，不透梦。 Shen Qiayi bertanya kepada Kotang apakah Kotang benar-benar menyukai dirinya. Kotang pun mengatakan bahwa ia sangat menyukai Shen Qiayi. Shen Qiayi sendiri selalu mengira bahwa Kotang terlalu memandang baik dirinya. Di rumah Shen Qiayi adalah orang yang sering cepat marah dengan hal-hal kecil dan sering berkelahi dengan adiknya. Tetapi Kotang tidak memperdulikannya dan tetap menyukai Shen Qiayi apa adanya. Di sini Kotang pun bingung kenapa Shen Qiayi mengatakan hal seperti itu kepada dirinya. Kotang mengira apakah mungkin Shen Qiayi berniat untuk menolaknya secara tidak langsung. Setelah itu, Kotang dan Shen Qiayi menuliskan harapan mereka di sebuah balon udara yang akan mereka terbangkan ke udara. Sesaat sebelum penerbangan tersebut, Kotang kembali mengatakan bahwa dirinya memang sungguh-sungguh mencintai Shen Qiayi dan akan membuat Shen Qiayi menjadi miliknya. Shen Qiayi pun menanyakan apakah Kotang ingin mengetahui jawaban dirinya. Karena sangat tahu ditolak, Kotang lebih memilih untuk tidak mengetahui jawaban dari Shen Qiayi terlebih dahulu. Kemudian Kotang dan Shen Qiayi menerbangkan balon yang berisi harapan mereka berdua ke udara. Lanjut, Scan berpindah ke monster berkaki 6. Di sini Kotang bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan untuk menunjukkan sisi kerennya kepada Shen Qiayi. Kotang berniat untuk mengadakan semacam kompetisi pertarungan di universitas tempat ia berkuliah. Setelah membagikan selebaran kepada penghuni asrama, Kotang kemudian mengundang Shen Qiayi untuk hadir di acara tersebut. Tetapi hal ini mendapatkan penolakan dari Shen Qiayi, karena menurutnya apa yang hendak dilakukan oleh Kotang ini tidak ada gunanya. Namun Kotang tepat bersikeras akan melakukan pertandingan tersebut. Lanjut, singkat cerita tiba hari pertandingan itu. Di sini Kotang harus bertarung dengan lawannya yang cukup berat, karena lawannya adalah seorang wakil ketua taekwondo bersabuk hitam. Awalnya, Kotang mampu memberikan pukulan telak kepada anak taekwondo itu. Tetapi tentu saja, Kotang yang hanya berlatih dengan kartun telanjang bukanlah tandingan dari ahli taekwondo sabuk hitam. Karena Shen Qiayi hadir di tempat itu, Kotang yang tadinya tumbang kembali bangkit. Namun tumbang akibat terkena tendangan telak dari orang itu. Selesai pertandingan, Kotang menemui Shen Qiayi yang sudah menunggu di depan asrama mereka. Shen Qiayi memarahi Kotang yang terlalu kekanak-kanakan mengadakan pertandingan seperti itu yang membuat Kotang melukai dirinya sendiri. Kotang tentu saja tidak terima dibilang kekanak-kanakan oleh Shen Qiayi, karena menurut Kotang itu adalah pengalaman yang tidak terlupakan bagi dirinya. Shen Qiayi meminta Kotang untuk bersikap lebih dewasa dan tidak kekanak-kanakan lagi. Kotang mengatakan bahwa dirinya memanglah sangat kekanak-kanakan, itu sebabnya ia mengejar-ngejar Shen Qiayi sampai selama ini. Karena hal itu, Shen Qiayi meminta Kotang untuk tidak mengejar dirinya lagi. Kotang pun pergi meninggalkan Shen Qiayi seorang diri. Walaupun Kotang dan Shen Qiayi tidak resmi berpacaran, tetapi kabar berakhir hubungan mereka sampai ke telinga teman-temannya yang lain. Karena merasa mempunyai kesempatan, Aho dan Sao langsung pergi ke tempat Shen Qiayi berada. Akan tetapi Aho lebih duluan sampai ke tempat Shen Qiayi, dan mereka berdua kemudian berpacaran. Sebenarnya wajar saja Shen Qiayi menerima Aho sebagai pacarnya, karena dibandingkan teman-teman mereka yang lain, Aho merupakan orang yang cukup formal dan terbilang sangat dewasa. Sesampainya Sao ke tempat Shen Qiayi, dirinya melihat Aho dan Shen Qiayi yang sedang berpacaran. Karena kesal, Sao kemudian pergi dan mengajak Kotang untuk berputar-putar mengelilingi kota.
Lalu sesampainya di tempat yang ia tuju, Sao menghajar Koteng yang menurutnya sangat bodoh bisa melepaskan wanita seperti Shen Chiayi. Setelah dirinya kehilangan Shen Chiayi, Koteng pun menjalani hidupnya dengan penuh kesedihan. Setelah 5 bulan berpacaran karena merasa Shen Chiayi masih belum bisa move on dari Koteng, dia dan Aho memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. 也是很难那个的啊。阿和和沈佳一直在一起短，那也够让我嫉妒的了。 2 tahun berlalu di Taiwan. Tiba-tiba terjadi gempa yang cukup besar karena pusat gempa itu berasal dari Taipei, tempat Shen Chiayi berkuliah. Koteng pun menghubungi Shen Chiayi apakah dirinya baik-baik saja atau tidak. Shen Chiayi tidak terkena dampak dari gempa tersebut. Setelah 2 tahun lamanya, akhirnya Koteng dan Shen Chiayi untuk pertama kalinya mereka berbicara. Koteng menanyakan apakah saat ini Shen Chiayi mempunyai pacar, tetapi Shen Chiayi tidak menjawabnya dan mengatakan bahwa setelah dirinya telah dicintai secara sungguh-sungguh oleh seperti Koteng, ia merasa kesulitan untuk menerima cinta dari pria lain. Dulu pada saat Koteng pernah menyatakan perasaannya kepada Shen Chiayi tidak memberikan jawaban apapun. Ternyata alasan dibalik itu adalah pada saat itu dikarenakan menurutnya masa-masa paling indah adalah masa pendekatan. Karena ketika sudah berpacaran, biasanya perasaan orang-orang cenderung cepat berubah. Koteng berterima kasih kepada Shen Chiayi karena sudah membiarkan Koteng mencintai dirinya. Begitu juga dengan Shen Chiayi yang berterima kasih kepada Koteng karena telah mencintainya juga. Setelah lulus kuliah, Koteng menjadi seorang penulis. Ia memulai karirnya dengan menuliskan kisah hidupnya dari dirinya sendiri, dimanapun dan kapanpun. Sementara Sao menjadi sales mobil yang angka penjualannya sangat baik. Gaibi, si tukang garuk titit ini, sekarang bekerja sebagai penjaga perpustakaan dan masih sering melakukan trik-trik sulap absurdnya. Si gendut Aho telah menjadi sales asuransi. Boci, si tukang ngaceng ini, pergi ke Amerika untuk ambil S2 di sana. Kita pun mengetahui bahwa titik Boci suka ngaceng dengan sendirinya itu adalah turunan dari ayahnya. Dan satu lagi, Hu Qiaowei yang merupakan sahabat baik Shen Chiayi, yang pada saat SMA dulu sering dibully Koteng karena sering menggambar kartun aneh, sekarang telah menjadi pembuat kartun sukses yang sangat terkenal. Dari sini kita belajar bahwa orang-orang yang sukses di masa depan belum tentu orang-orang yang pintar pada saat mereka di sekolah, melainkan orang-orang yang terus berusaha dan bekerja keras. Beberapa tahun kemudian, Koteng mendapatkan kabar dari Shen Chiayi bahwa dirinya akan segera menikah dengan pria lain. Sekian berpindah di tahun 2005. Di sini Koteng dan teman-temannya tengah bersiap untuk menghadiri acara pernikahan dari Shen Chiayi. Di tempat pesta pernikahan, mereka semua berkumpul dan sedikit membicarakan tentang apa yang terjadi di antara mereka di masa lalu. Kemudian lampu padam dan Shen Chiayi kemudian pengantin prianya memasuki ruangan. Di sini Shen Chiayi terlihat sangat cantik dengan gaun pengantin yang ia kenakan. Walaupun terasa sangat menyakitkan, tetapi Koteng ikut bahagia bisa melihat wanita yang ia cintai selama 11 tahun lamanya ini telah menemukan pria idamannya. Lalu tibalah pada sesi berfoto. Koteng dan teman-temannya pun ikut berfoto bersama Shen Chiayi dan suaminya. Karena sudah memberikan amplop goceng, teman-teman Koteng meminta suami Shen Chiayi mengizinkan mereka untuk mencium istrinya. Suami dari Shen Chiayi mengizinkannya dengan syarat mereka harus mencium dirinya dahulu sebelum berciuman dengan istrinya. Tak diduga, tiba-tiba Koteng langsung datang dan mencium Shen Chiayi. Mereka semua sangat kaget dengan apa yang dilakukan oleh Koteng, terutama Shen Chiayi. Koteng dan Shen Chiayi kembali mengingat tentang bagaimana mereka bisa jatuh cinta satu sama lain. Saat mencium suaminya, Koteng membayangkan dirinya sedang berciuman dengan Shen Chiayi. Ternyata setelah ia bertengkar dengan Shen Chiayi, Koteng menangis. Sesuatu yang tidak disangka-sangka terjadi pada orang seperti Koteng. Pada saat mereka menuliskan harapan di balon udara, Shen Chiayi sudah siap menerima ajakan Koteng untuk menjadi pacarnya. Setelah selesai mencium suami Shen Chiayi dan teman-teman Koteng pun kemudian langsung berebut untuk menciumnya. Kemudian film ditutup dengan tampilan surat dari Koteng untuk Shen Chiayi yang berisikan selamat berbahagia, wahai wanita yang paling kucintai.